Oke, jadi gue udah pakai MacBook Air M4 gue ini selama kurang lebih hampir 2 bulan sebagai secondary daily driver gue. Dan di video ini gue mau ngebahas apa aja aksesoris yang gue pakai buat ngebantu gue pakai si MacBook ini lebih optimal lagi. Dan mungkin aja bisa ngebantu pemakaian MacBook kalian juga. Dan video ini juga sesuai request kalian ya, karena gue juga udah sering bahas aksesoris-aksesoris di channel ini. Jadi rasanya tepat aja gitu kalau gue bikin video aksesoris yang gue pakai buat MacBook gue. Jadi langsung aja kita masuk ke aksesoris pertama yang menurut gue sih cukup penting buat MacBook atau laptop in general, terutama kalau mobilitas kerja kalian itu tinggi. Di sini gue ada beli tas dari brand lokal yang namanya itu Urban Factor. Di sini gue beli yang seri Rykil kalau nggak salah namanya, apa Rykil atau Rekil gitu ya. Dia tas lempang gitu yang sebenarnya walaupun kelihatannya cukup gede, perlu di note kalau dia itu maksimal cuma bisa nampung laptop 14 inci aja. Jadi ini pas banget kalau misalnya kalian pakai MacBook yang tipe 13 inci juga kayak gue, atau laptop Windows yang 14 inci gitu ya. Itu bisa langsung masuk ke kompartemen khusus buat laptopnya, yang mana udah ada paddingnya juga. Total kapasitasnya ada di 7 liter yang sebenarnya nggak gede-gede banget. Tapi buat skenario pemakaian gua sih, gua rasa ini udah cukup banget. Dan alasan kenapa gua pakai tas ini buat MacBook gua sebenarnya simple aja ya. Gua bosen bawa ransel dan kayaknya tas lempang kayak gini tuh lebih stylish. Terus dia juga ada beberapa kompartemen kecilnya gitu, jadi cocok juga sebenarnya kalau buat bawa-bawa EDC, kayak misalnya charger MacBook-nya, power bank, parfum, TWS, pokoknya perintilan yang sekiranya perlu dibawa-bawa bareng sama MacBook-nya. Strapnya juga bisa di-adjust dari pendek sampai panjang banget, jadi bisa dipakai ala-ala tote bag gitu, tapi bisa juga kayak sling bag messenger gitu ya, jadi cukup fleksibel sih ini. Desainnya juga menurut gue ini minimalis, nggak yang nyeleneh sama sekali. Logonya juga penempatannya nggak norak, jadi cocok lah sama kriteria tas gue. Dan kalau kalian nonton video edisi gue, harusnya kalian tahu kalau salah satu kriteria tas gue itu adalah harganya harus murah meriah ya. Dan tas ini juga masuk ke kriteria itu karena dia harganya cuma 200 ribuan kecil aja cuy. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat samaan tasnya kayak gue, ini namanya Rekil dari Urban Factor. Satu lagi tas dari brand lokal yang masuk ke koleksi gua. Oke, next gua mau bahas mouse, dan di sini gua mau bahas dua mouse yang gua pakai. Karena memang awalnya tuh gua pakai yang ini, Logitech M650, dan kemarin gua ada beli si Keychron M6 ini. Jadi sekarang ini dua-duanya gua pakai. Sebenarnya untuk MacBook sendiri juga nggak terlalu banyak pilihan mouse yang bisa gua bilang cocok dan enak dipakai gitu ya buat MacBook dan terutama macOS in general. Karena seperti yang kalian tahu, settingan mouse di macOS itu secara bawaan agak ribet, scrollingnya nyatu sama scrolling trackpadnya, dan jadinya harus pakai software mouse yang bagus buat misahin scrollingnya. Jadi gua rasa pilihan mouse-mouse yang cocok buat MacBook atau macOS in general ya cuma dari brand-brand reputable aja sih, kayak Logitech atau Keychron ini. Di sini gua pakai Logitech M650 buat kalau misalnya gua mau bawa MacBook gua buat WFC dan gua ngerasa space meja di kafenya bakal kecil, jadi cocok ya pakai mouse kecil kayak gini. Tapi kalau misalnya gua mau kerja di rumah atau MacBook ini lagi dipakai editor gua, pakainya itu langsung Keychron M6. Gue juga udah bahas soal Keychron M6 ini di video terpisah. Di videonya gue jelasin kenapa Keychron M6 ini bisa jadi salah satu pilihan mouse yang cocok banget buat user macOS atau user hybrid Windows Mac kayak gue. Intinya menurut gue sih kalian bebas aja mau pakai mouse apa buat MacBook atau Mac mini kalian gitu ya, selama ada driver atau softwarenya yang bagus yang bisa bikin kalian tuh ngatur si scrollingnya itu terpisah sama trackpadnya dan bisa buat ngatur-ngatur mappingan tombol-tombol ekstra yang ada di mouse. Itu aja gue rasa udah cukup banget sih. Jadi artinya kalian bisa pakai mouse-mouse Logitech kayak Logitech M650 ini, atau kalau misalnya mau yang lebih premium ada MX series ya, MX Anywhere, terus MX Master, atau ya si Keychron M6 ini kalau misalnya kalian mau mouse yang lebih proper buat hybrid use, kayak misalnya gue pakai buat macOS sama Windows sekaligus, karena ini mouse udah 1000 Hz polling rate-nya dan sensornya udah bagus, udah pakai sensor gaming punya cuy. Tapi kalau kalian lagi nyari mouse yang budget yang bisa enak dipakai buat MacBook, gue bisa rekomenin ini banget ya, si Logitech M650 ini, karena di harga 400 ribuan dia udah dapet si Logi Plus Options, software bagusnya Logitech yang bisa kalian pakai buat ngatur-ngatur satu mouse-nya ya. Dan secara fitur bawaan juga dia cukup lengkap sih untuk harganya. Bodinya soft touch ala-ala MX series-nya Logitech, terus ada smart scroll wheel-nya juga buat scrolling di Excel atau Google Sheets. Cuma 400 ribuan loh. Jadi untuk mouse sekali lagi kalian bisa pakai apa aja selama mouse-nya itu ada driver atau software yang support ya buat di macOS.
bebas. Jadi kalian nggak perlu install dan beli apalah itu Better Mouse aplikasi berbayar itu ya. Jadi cukup pakai si software bawaan dari mouse-nya aja. Di sini gue pakainya si Logitech M650 sama Keychron M6. Nah, next-nya itu adalah external SSD yang mana menurut gua tuh wajib banget ya, terutama kalau misalnya kalian punya MacBook yang internal storage-nya tuh kecil kayak punya gua ini cuma 256GB doang. Sebenarnya bebas kalian mau pakai SSD dari brand apa aja, tapi di sini gua pakai yang dari Lexar ya, khususnya yang SL500. Di sini gua punyanya yang 1TB. Gua pakai SSD ini buat nyimpen data-data dan file-file video gua buat diedit langsung di SSD-nya ya. Dan karena MacBook Air M4 ini portnya udah Thunderbolt, jadi kalau gue colok SSD dan gue langsung pakai file video yang ada di SSD-nya dan gue render langsung ke SSD, itu bisa dan tetap kenceng cuy. Dan ini krusial banget ya, karena artinya gue nggak perlu langganan iCloud, terus gue juga nggak perlu khawatir kalau si MacBook gue ini internal storage-nya cuma 256GB aja, karena ya basically si external SSD ini extra internal storage buat MacBook gua ini. Intinya buat file-file gede atau data-data yang banyak gitu, gua taruh semua di SSD gua. Jadi internal storage di MacBook gua ini cuma gua pakai buat software-software sama aplikasi aja. Aman kan? Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian pakai MacBook yang internal storage-nya kecil atau yang internal storage-nya gede sekalipun ya, gua rasa external SSD kayak gini wajib banget sih. Oke, next di sini gue ada dua device audio yang gue jadiin daily driver gue. Yang satunya itu TWS Soundcore Liberty 5 dan yang satunya itu headphone monitoring Philips SHP 9500. Dan dua ini gue pakai dengan skenario yang beda jauh ya. Jadi yang pertama ada si Soundcore Liberty 5. Ini TWS udah pernah gue bahas juga sebelumnya di channel ini. Tapi kenapa gue bisa rekomendasiin TWS ini? Itu karena dia bisa mimik behaviornya AirPods tapi dengan harga yang jauh lebih affordable cuy. Jadi kan biasanya TWS ini gue pakai buat kalau misalnya gue lagi kerja olah dokumen bisa sambil dengerin musik gitu kan. Nah, karena TWS ini bisa connect ke dua device sekaligus, which is di skenario gua connect langsung ke MacBook dan iPhone gua. Jadi kalau misalnya gua lagi dengerin musik pakai Spotify di MacBook, terus gua udah selesai kerja dan gua sleep MacBooknya, TWS-nya bisa secara seamless langsung pindah ke iPhone gua dan lanjut muter musik kayak tanpa jeda gitu cuy. Dan nggak cuma itu aja, kalau misalnya gue lagi dengerin musik di MacBook gue dan tiba-tiba ada telepon ke HP gue, pas gue angkat teleponnya, dia langsung otomatis konekin TWS-nya ke teleponnya dan gue bisa langsung komunikasi lewat TWS-nya aja, nggak perlu otak-atik lagi. Terus kalau misalnya teleponnya udah kelar, dia bakal otomatis balik ke MacBook-nya lagi cuy. Jadi seamless banget ya, kayak seolah-olah udah masuk ke Apple ecosystem, tapi ini bukan produknya Apple. Dia juga ada ANC-nya. Kualitas suaranya juga mantep banget. Pokoknya udah gua bahas lengkap lah di video reviewnya. Jadi untuk TWS, gue bisa rekomendasiin banget sih Soundcore Liberty 5 ini. Tapi kalau buat ngedit video, gue harus pakai si Philips SHP 9500 ini. Simple aja alasannya, gue butuh headphone monitoring yang kualitas suaranya tuh udah bagus banget. Dan karena dia colok langsung ke jack 3,5mm-nya MacBook gue, jadi bisa dibilang audio monitoringnya lossless dan no delay ya. Harganya juga untuk sebuah headphone monitoring profesional ini murah banget sih. Gue beli cuma 1,5 juta aja. Emang si Philips SHP 9500 ini kayaknya rekomenan dari zaman lama banget ya. Gue udah punya ini 2 tahun dan kayaknya emang untuk di kelas harganya ini one of the best monitoring headphones yang bisa kalian beli. Dan sampai sekarang gue pakai ini masih awet banget cuy. Nggak ada bagian yang kekopek-kopek, nggak ada yang kelupas-lupas, masih bagus suaranya. Ini mantap sih. Jadi kalau untuk audio, gue pakai dua barang ini, TWS Soundcore Liberty 5 dan Philips SHP 9500. Oke, lanjut. Emang karena MacBook Air M4 ini atau MacBook in general itu kan miskin port ya. Jadi di sini gue pasti butuh USB hub. Dan USB hub yang gue pakai di sini ada dua. Ada yang portable ya. Ini gue pakai yang PX UCH 160 sama ada PX HDS 1500 buat docking station di rumah. Simple aja, gue pakai PX UCH 160 ini biasanya kalau gue mau kerja di luar, butuh port USB tambahan ya gue pakai ini. Sebenarnya untuk penggunaan sehari-hari gue rasa udah cukup sih si PX UCH 160 ini, cuman emang dia kurangnya itu nggak ada port LAN-nya ya, port RJ45-nya. Jadi kalau misalnya kalian butuh USB hub kayak begini yang ada port LAN-nya atau mungkin butuh port yang lebih banyak lagi, tapi tetap portable gitu kan kayak si UCH 160 ini, gue bisa rekomen yang UCH 011, itu juga pernah gue punya buat ROG Ally gue waktu itu, tapi udah gue jual bareng ROG Ally-nya ya. Dan kalau buat docking station, misalnya mau buat setup
setup Mac di rumah, gue pakai si HDS 1500. Udah sempat gue bahas secara lengkap juga skenario pemakaiannya di video reviewnya, jadi kalian bisa nonton itu dulu aja. Simple ya, MacBook gue miskin port, ya otomatis butuh USB hub. Di sini gue pakai yang UCH 160-nya PX sama PX HDS 1500. Nah, sebenarnya ada satu lagi aksesoris yang pengen gue bahas, tapi kebetulan gue tuh belum kesampean gitu, belum sempat belinya, yaitu charger MacBook yang Type-C. Khususnya yang Ugreen Nextcloud Pro 100W, gue rasa itu charger yang perfect banget kalau kalian punya MacBook dan iPhone, karena bisa langsung dicolok buat ngecas dua-duanya gitu kan. Sebenarnya charger Type-C yang kayak gitu tuh nggak butuh-butuh banget sih kalau misalnya charger bawaan MacBook kalian tuh belum rusak atau gimana ya. Cuman gue rasa charger kayak gitu tuh bakal berguna banget buat kalian yang udah punya setup paten buat MacBook kalian di rumah dan pengen punya charger terpisah buat dibawa-bawa. Dan gue rasa yang Ugreen Nextcloud Pro itu udah cocok banget sih buat MacBook, mau buat yang R ataupun yang Pro sekalipun. Dan kurang lebih itu dia untuk aksesoris-aksesoris yang gue pakai buat MacBook Air M4 gue. Menurut kalian gimana? Kira-kira aksesoris yang gue pakai ini cocok nggak sama skenario pemakaian MacBook kalian? Atau menurut kalian ada aksesoris lain nih yang lebih cocok buat MacBook? Coba komen di bawah. Kalau misalnya kalian pengen aksesoris yang samaan kayak gua buat MacBook kalian, link pembelian semua barang yang gua bahas di video ini tuh udah gua taruh di bawah semua. Jadi kalian langsung cek aja dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.